Yuk, bareng. Di mana orangnya? Punten. Enggak. Ah, Oh ini. Di mana? abdi ti yuk. Di mana? Subang. Oh, yuk bari ningalian di leuweung. Masuk aya orai tara. Oh, sok kapungkur ge aya orai alit. Alit. Di bari mana? Daerah dieu. Daerah dia di sana sok ka dieu tah. Daerah leuweung ngadinya kadang sok ka ditu aya orai tapi kumaha siga berbentuk manusia gitu. Oh, juri ketemu murah. Ya, akhirnya Jadi gini teman-teman, kita udah sampai di lokasi yang katanya ada ular besarnya mohon besar berbentuk manusia katanya. Jadi apakah ini ular atau siluman teman-teman? Nanti kita coba explore wilayah sini. Semoga kita bisa mendapatkan target kita teman-teman. Ya sarang A saha? Dani. Oh ada nih. Oh ada nih. Ya abis sarang kameramen di Subang bade mau mengeksplor daerah mana ieu teh? daerah Rawalele. Daerah Rawalele teman-teman. Jadi di Kabupaten Subang ya, Kecamatan Dauan. Tetap ikuti saya mengeksplor wilayah kebun ataupun hutan apa kebun ini? Ini perkebunan. Oh perkebunan daerah Kampung Kampung Nyalindung. Kampung Nyalindung, Desa Rawalele, Kabupaten Subang. Jadi perkebunan ini banyak ini apa? Masyarakat yang berkebun. Masyarakat ada yang bertani, berkebun juga masih ada. Oke teman-teman. Takutnya ular itu merupakan ular yang berbisa, jadi kita misalkan nanti bertemu dengan si ular, kita akan coba rescue dan kita jauhkan dari lingkungan perkebunan ini karena menurut dari Dani ini masih banyak ular yang sering menampakkan sosoknya teman-teman. Dan di sini kebetulan masih banyak masyarakat yang bertani dan berkebun. Dani bisa antar saya Bisa untuk muter-muter di kebun ini? Bisa. Nggak ganggu waktunya ya? enggak. Bisa lewat mana? Bisa. Kita ke sana aja. Ayo kameramen. Masuk ke dalam pemukiman. Nah, takutnya terjadi konflik dengan masyarakat. Nah, jadi dulu tuh Ini bangunan apa ini? bangunan rumah warga. Jadi ya tinggal sendiri kan. Waktu itu kebakaran Di rumah ini. iya meledak. Dia hancur semua tinggal sisa dulu. Bangunan-bangunan begini biasanya dijadikan tempat untuk persembunyian ular piton teman-teman. Jadi mereka suka tempat yang lembab dan adem. Ini kan adem nih di sini nih. Nah, yang ditakutkan dia suka bersembunyi di sini. Coba kita explore di dalamnya. Oh, tapi ini terbuka ya ternyata belakangnya ya. Jadi kita coba herting teman-teman, mengeksplor wilayah sini. Nah, di sini ini rumpun bambu ya. Iya. Nah, ini merupakan habitat untuk ular king cobra teman-teman. Jadi akan sangat berbahaya bila mana ular king cobra ini masuk ke pemukiman karena
ular king cobra merupakan ular berbisa tinggi, jadi takutnya mencelakai masyarakat atau konflik dengan masyarakat. Nanti kita coba explore sedikit, siapa tahu kita menemukan ular yang kita cari. Tapi kita coba ke arah sana dulu ya, boleh. Siapa tahu dapat. Habitat untuk ular king cobra ya teman-teman, karena ini merupakan kebun bambu, karena king cobra suka daerah yang lembab dan adem begini. Jadi kemarin juga saya rescue di daerah Sukamantri itu perkebunan bambu itu luas sekali, jadi wajar ular king cobra masih ada bisa ditemukan di wilayah itu karena untuk habitatnya masih lestari. Semoga aja kita bisa dapat hasil di daerah ini. Ayo lanjut Kak. Pak, ular, Pak. Coba lihat dulu. Iya, benar. Nah, awas bahaya nih teman-teman. Ini merupakan ular hijau ekor merah kayaknya ini. Oh iya benar. Nah, hampir kita sudah lewat tadi ya, tapi tidak melihat. Warnanya tersamar juga. Iya benar, karena warnanya memang hijau kali ini. Jadi kita harus tetap waspada dan hati-hati teman-teman, karena si ular ini merupakan ular berbisa tinggi teman-teman. Dan kebetulan di Indonesia belum ada anti serumnya. Nah, jadi kalau amit-amit kita tergigit, jadi ya bahaya juga gitu. Walaupun belum ada kasus yang terjadi di Indonesia meninggal digigit oleh ular hijau ekor merah ini teman-teman. Nah, untuk kasus kejadian tergigit si ular hijau ekor merah ini atau ular bangkai laut ini, ada yang sampai jarinya hilang teman-teman, karena ular hijau ekor merah ini memiliki bisa hemotoksin ya. Untuk kasus gigitan ini kalau tidak ditangani secara benar, itu akan menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh kita yang akhirnya terjadi nekrosis atau pembusukan. Jadi amat sangat berbahaya bila mana kita tergigit sama si ular hijau ekor merah ini. Kan ular hijau ekor merah atau dalam bahasa ilmiahnya, nama ilmiahnya ini Trimeresurus albolabris teman-teman, atau si ular hijau ekor merah. Nanti coba kita angkat dan kita amati lebih dekat lagi. Nah, kita coba angkat dulu ya, biar kita juga lebih mudah untuk mengamati si ular ini. Jadi tetap ya teman-teman, untuk menghandle ular berbisa, jadi buat pembelajaran kita nanti ya juga bisa edukasikan ke masyarakat kita. Untuk menghandle ular berbisa itu tidak disarankan dengan tangan kosong teman-teman, atau free handle ya.
untuk menghandle ular berbisa tinggi kita harus menggunakan safety tool atau alat pengaman. Minimal kalau di hutan seperti ini ya kita memakai ranting ataupun kayu yang ada. Jadi kita jangan sembrono dalam menghandle ular berbisa tinggi. Nanti kita coba amati lebih dekat lagi. Nah, tetap ya kita harus safety gitu ya. Takutnya ular ini menggigit. Jadi coba kita pindahkan karena dia kamuflasenya sangat sempurna teman-teman. Bahkan si AA dan saya pun nggak lihat ya. Kita sudah melewati dia tapi kita pun tidak lewat karena warnanya yang hijau menyerupai dedaunan. Nah ini dia ularnya teman-teman. Coba kita review sini. Ya ini merupakan ular Trimeresurus albulabris teman-teman, atau ular hijau ekor merah. Nah ini dia penampakan ularnya lebih dekat. Coba kameramen maju lagi sedikit. Jadi mungkin untuk di wilayah Jawa Barat sendiri ular ini masih banyak kita jumpai ya di wilayah perkebunan, bahkan di dekat-dekat perkampungan pun masih sering kita jumpai. Mungkin si A juga pernah lihat ular ini ya? Pernah, saya pas di sawah itu sering lihat kayak gini. Oh Mas. ya, jadi ular hijau sendiri itu ada beberapa jenis ya. Kalau yang berbisa itu yang ekornya merah. Nah, itu merupakan ular berbisa tinggi. Kemudian ada lagi ular pucuk, warnanya hijau sama. Tapi ciri fisiknya berbeda dengan si ular bangkai laut ini atau Trimeresurus albulabris ini teman-teman. Untuk ular pucuk dia berbadan kecil dan panjang. Kemudian buntutnya berwarna hijau semuanya, untuk tubuhnya semuanya berwarna hijau. Kalau ini kan ujung ekornya berwarna merah. Nah, ini sebagai indikator bahwasanya dia merupakan ular berbisa tinggi. Kemudian ada lagi ular bajing. Nah, itu ular bajing itu sering ditemukan di pohon-pohon kelapa biasanya, di pucuk kelapa. Cuma kalau dia ciri fisiknya besar. Kemudian ekornya berwarna silver seperti abu-abu. Nah, itu aman, tidak berbisa. Kalau yang ini berbisa tinggi. Jadi sangat berbahaya bila mana kita bertemu dengan si ular hijau ekor merah ini. Lihat ya, ularnya. Ini masih ukuran baby ya, masih kecil ini. Masih kecil dia, belum dewasa. Kalau ukuran dewasa dia sampai panjang 90 cm kurang lebih, dan badannya ini agak kurus ya teman-teman. Dan bahkan ini kurus teman-teman, mungkin ketersediaan makanan di sini agak kurang untuk dia, dan karena dia masih ukuran baby atau masih bayi, mungkin dia agak susah untuk mencari makan. Terus untuk makanannya apa aja? Oh, untuk makanannya ya, untuk ular ini sendiri biasa memakan burung-burung kecil ataupun mamalia-mamalia kecil semacam tikus kalau di alamnya. Tapi untuk ukuran segini biasanya dia memakan cicak-cicak pohon ataupun reptil-reptil kecil yang ada di wilayah habitat dia. Berarti ini sering ke rumah-rumah kalau bisa. Bisa saja dia, tidak menutup kemungkinan dia bisa masuk ke dalam lingkungan perkampungan atau perumahan karena mungkin dia mencari makan. Jadi dia bisa saja masuk ke dalam lingkungan perumahan atau perkampungan. Nah, jadi ini ya teman-teman, kita sudah berjalan tadi dan masuk ke wilayah perkebunan bambu ya ini ya. Nah, kebetulan kita menemukan ular hijau ekor merah ini teman-teman. Jadi untuk ular hijau ekor merah ini atau Trimeresurus albulabris ini, bahasa ilmiahnya ini merupakan ular dari keluarga viper atau ular bertaring lipat. Ini taringnya saja panjang sekali. Jadi betapa menakutkannya bila mana masuk ke dalam tubuh kita ini bisanya. Walaupun masih kecil begini teman-teman, dia tetap mematikan teman-teman, karena justru ular yang masih berukuran kecil seperti ini dia akan menginjeksikan
bisanya itu tidak beraturan, bahkan semaunya sendiri teman-teman dia menginjeksikan bisanya. Nah ini bisa kita lihat penampakan ularnya, ini sangat kurus teman-teman, kayaknya dia udah berapa bulan tidak makan teman-teman. Nah jadi habitat si ular ini pun sebenarnya memang di daerah area bambu begini juga sering kita jumpai, karena dalam bahasa Inggris pun dia dikenal dengan bambu pit viper atau ular viper yang menempati wilayah kebun-kebun bambu ya. Jadi karena ular ini merupakan ular berbisa tinggi dan berbahaya, kayaknya kita harus rescue nih kameramen. Maju. Karena mengingat di sini masih perkebunan dan masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas bertani dan berkebun, takutnya masyarakat nanti berkonflik dengan si ular ini dan membahayakan masyarakat juga. Nanti kita rescue saja, kita bawa dan kita nanti rilis di tempat yang lebih aman lagi, yang jauh dari masyarakat dan pemukiman. Stop it. Jadi kita rescue ya teman-teman ular ini. Ular ini saya bawa ya, karena ini takutnya membahayakan bagi petani dan masyarakat. Nanti kita akan rilis lagi di tempat yang lebih aman. Gak apa-apa kita bawa ya. Gak apa-apa. Oh ya, daripada membahayakan orang lain kan. Untuk kebaikan juga. Iya. Baik teman-teman, kita bawa ular ini. Nanti kita cari wadah dulu. Kebetulan tadi saya melihat ada botol bekas yang ada di jalan tadi. Sebentar, nanti kita ambil dulu. Kita masukkan si ular, kita bawa. Itu kertas, itu kertas. Kertas. Itu itu. Ya, coba lihat. Oh ya. Itu penutupnya jangan lupa. Nah, kita bawa ular ini, kita bawa ke base camp dulu, nanti kita rilis di tempat yang lebih aman. Nah, untuk memasukkan ular berbisa tinggi, kita juga harus hati-hati karena sewaktu-waktu dia bisa berbalik menggigit kita. Jadi kita taruh dulu di bawah dan kita masukkan kepalanya. Nanti setelah dia masuk, dia akan menyesuaikan masuk ke dalam botol. Baru kita goyang-goyang. Ini jangan ditiru teman-teman ya, ini nggak boleh sebenarnya untuk memegang ular secara langsung karena ini ular berbisa. Tuh, dia juga bisa berbalik. Setelah masuk nanti baru kita tutup. Selesai. Jadi kita kasih bolongan di botolnya biar dia bisa bernapas. Nanti setelah sampai di rumah ya, nanti kita bolongin di sana. Oke ayo. Akhirnya kita dapat teman-teman ular hijau ekor merah, dan kayaknya kita harus selesaikan perjalanan ini. Nanti kita ngobrol lagi di rumah si Dani lagi ya. Ayo lanjut teman-teman. I'm away. I got the sun rays in my face, empty space beside me in my chair. I get Di bawahnya dicandak. Nya mana? Bisi ya, bisi bahaya. Urai bungka itu Oh, teh. bungka yang bahaya, Pak. Candak ya. Nya mana? every day's the same. When you try so hard to stay above the surface, and all the crowds can recognize the sound, and you fight so hard to stay above the surface, and all the crowds can
can't even find the strength. Don't give up now. Don't give up. Find a way to stay above. Dani, makasih banyak ya kita udah diantar keliling-keliling kebun dan kita dapat hasil teman-teman, ular hijau ekor merah yang harus kita rescue karena terlalu dekat dengan pemukiman. Jadi kita mau pulang Kak ke sana. Makasih banyak. Nanti main-main ke sana. Oke. The surface